Selamat siang Warrior. Oke, kita lagi mau coba podcast mobile ya, karena banyak pertanyaan, banyak diskusi ya di grup-grup. Nah, jadi terutama terkait olahraga dan latihan beban, terutama latihan beban ya. Jadi kita bahas juga ya, sambil kebetulan lagi mobile. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru mulai KF gitu ya, jadi tentu saja sudah pada tahu bahwa ada 5 pilar KF ya. Sebentar. Oke. Putus. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru bergabung ya, baru mulai KF, baru mulai beneran, atau mulai beberapa hari, beberapa minggu gitu ya. Nah, jadi yang teman-teman sudah tahu bahwa 5 pilar KF itu ya, ada 5 pilar ya. Nah, salah satunya adalah moving dan olahraga. Nah, jadi di sini bagaimana tahapannya ya untuk olahraga. Jadi sebenarnya ini sudah sering aku jelaskan ya di kelas latihan gratis ya, latihan beban setiap akhir pekan ya, baik oleh aku ataupun dengan Coach Doni. Nah, jadi tapi nggak apa-apa, kita bikin sesi khusus lagi menjelaskan lebih detail karena masih banyak juga yang belum bisa hadir di sesi kelas latihan beban ya bagi pemula. Nah, jadi bagaimana olahraga yang baik yang benar ya untuk supaya kita melengkapi 5 pilar KF ini. Nah, jadi bagi yang teman-teman baru mulai KF dan obesitas ya, tentu saja obesitas masih overweight ya. Nah, overweight ini gimana caranya untuk bisa targetnya adalah losing weight terlebih dahulu ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi gimana bisa losing weight ya, tentu saja dengan stop asupan karbohidrat. Nah, jadi kalau misalnya sudah stop asupan karbohidrat ya, proses lipolisis ya atau pelepasan lemak ya, lemak tubuh ya istilahnya, atau body fat itu sudah mulai terjadi. Nah, jadi kuncinya adalah stop asupan karbohidrat dan tidak usah menghitung kalori ya. Nah, jadi ini yang luar biasa karena banyak pola makan atau cara-cara untuk fat loss di tempat lain ya itu harus hitung-hitung kalori ya. Di KF ya, di ketofastosis ya, itu tidak perlu menghitung kalori untuk menurunkan BB dengan konsentrasi adalah fat loss-nya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana nyetop asupan karbohidrat. Nah, lalu bagaimana olahraganya ya, bagaimana untuk bisa supaya paham gitu ya yang baik dan benar olahraganya. Nah, sekarang kita masih bahas ya bagaimana untuk bisa intinya supaya kita bisa olahraga yang baik dan benar gitu ya. Nah, jadi dalam ber-KF itu ya kita harus melengkapi moving ya, olahraga untuk supaya lengkap ya. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang belum berolahraga ya, kemudian olahraganya pada saat sudah BB-nya sudah fat loss-nya sudah selesai gitu ya, atau sudah banyak turunnya. Nah, kemudian merasa badannya ceking. Nah, kenapa badannya ceking? Karena tadinya lemaknya itu yang kebuka gitu kan, lemaknya yang banyak kemudian hilang. Nah, pada saat hilang yang ada sisanya adalah otot dan tulang. Nah, pada saat otot dan tulang ini ada, nah ini yang membuat kita ya itu bagian dari estetika yang kelihatan di tempat kita gitu ya. Nah, ini yang makanya teman-teman harus mulai, bukan harus ya, tapi artinya belajar untuk mulai olahraga supaya kita memahami bagaimana supaya mempertahankan massa otot, kemudian juga melatih untuk pelan-pelan. Nah, jadi melatih otot itu juga nggak bisa, atau menambah massa otot itu juga tidak bisa besar. Nah, jadi harus ada tahapannya. Nah, bagaimana tahapan yang benar? Ya, jadi kita bertahap ya. Untuk yang pertama fat loss. Nah, kemudian
kalau secara detail aku menjelaskan untuk kalau misalnya latihan beban, ya itu sudah dijelaskan nanti di setiap kelas pelatihan kita setiap akhir pekan. Nah, jadi silakan nanti daftar ya ke BPSIDIK ya bagaimana untuk bisa latihan dengan baik dan benar gitu. Karena itu ada koreksi gerakan. Jadi nanti yang perlu dilakukan adalah videonya harus on ya. Jadi videonya harus on, gunanya apa? Supaya kami para coach yang melatih itu paham bagaimana supaya posisinya tidak salah. Nah, gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman atau warrior yang melakukan latihan beban, ya ternyata gerakannya salah. Ya, ternyata tidak melakukan dengan benar. Nah, sehingga ada yang cedera. Ya, nah itu juga yang masih dipahamin bahwa untuk beban juga nggak perlu berat. Gitu. Nah, jadi beban untuk wanita setengah kilo itu botol mineral ya. Nah, botol mineral itu kan ada 500-600 mili, nah itu setengah kilogram lah. Nah, sampai 1 kilogram. Ya, kalau untuk pria itu 4-5 kilogram. Pria pun 3 kilo nggak ada masalah. Ya, jadi bagi teman-teman yang pria jangan ego lifting lah istilahnya ya. Jadi jangan ego lifting berpikir wah saya kan cowok nih, masa cuma hanya 3 kilo gitu ya. Nah, saya kan kuat di 5 kilo. Nah, banyak warrior baru yang ikutan kelas pelatihan ya pada saat kami revisi ya dengan beban yang sudah berat, ternyata form atau bentuk gerakan yang nggak benar. Nah, gitu. Jadi akan lebih bagus ya beban ringan ya tapi mempelajari bentuk gerakannya dengan benar. Nah, jadi aku ulangin ya. Jadi akan lebih baik bahwa beban ringan ya ringan dulu ya. Jadi jangan buru-buru naik ya, harus sabar gitu ya. Nah, jadi karena pengennya kan semua orang dalam semalam pengennya ototnya kayak Mas Adera. Ya, aku juga dulu sama gitu. Tapi kenyataannya kan kita nggak bisa gitu. Ya kan, kita kenyataannya adalah kita harus sabar ya dalam hal latihan beban karena otot itu perlahan ditambahnya sesuai demand. Ya, demandnya apa? Latihan beban. Kemudian tidurnya juga harus bagus. Nah, makanya 5 pilar dalam KF itu harus seimbang semua gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang paling penting adalah juga kalau dalam olahraga badan itu harus fit. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya merasa badannya lagi nggak fit atau kurang tidur, ya mending nggak usah olahraga. Nah, gitu ya. Nah, untuk pemula ya yang masih obesitas gitu ya, yang terpenting, yang sangat penting juga adalah mencoba untuk jalan kaki. Jadi movingnya juga ditambah jalan kaki dulu. Mungkin latihan bebannya nanti dulu nggak masalah ya. Nah, jadi tidak harus latihan beban itu tahu juk-juk yang misalnya obesitas BMI-nya masih sangat tinggi. Nah, atau harus latihan beban, nggak juga gitu. Karena kita fokusnya adalah fat loss-nya dulu. Nah, tapi nanti latihan beban perlu untuk dilakukan ya pada saat misalnya sudah 2 minggu ya setelah mulai KF ya. Biasa dalam waktu 2 minggu itu biasanya sudah turun 3-5 kilo. Ya tergantung tingkat obesitasnya. Dan biasanya seminggu pertama turunnya itu adalah masih turun air. Nah, kenapa turun air? Karena karbohidrat yang berhenti, yang kita hentikan, ya asupan apapun jenis karbohidratnya, ya ini yang mesti teman-teman pelajarin ya, semua jenis karbohidrat, termasuk buah. Nah, gitu. Nah, jadi itu yang kita harus pahamin. Jadi semua stop dulu. Nah, sehingga pada saat karbohidrat itu berhenti, ya air itu melepas ya, jadi tubuh kita melepas air dilepas. Nah, jadi karbohidrat itu mengikat air. Nah, jadi bagi yang teman-teman baru mulai KF dan badannya obesitas ya, gemuknya itu ada 2. Yang pertama itu adalah gemuk lemak gitu ya, yang kedua adalah memang gemuk air. Nah, gitu ya. Nah, jadi bagi yang teman-teman nih, bagi yang teman-teman baru mulai terus pada saat mulai kemudian pipis sering
kemudian ada yang keringatan sering gitu ya. Nah, ini yang mesti diwaspadain gitu loh. Nah, keringatan sering, nah itu adalah pelepasan ya, pelepasan air. Jadi gimana? Nggak masalah ya, pelepasan air bagus. Nah, karena kita gemuknya adalah gemuk air tadi. Oke. Nah, jadi balik lagi gimana melakukan olahraganya. Nah, jadi olahraganya yang penting adalah mulai jalan kaki gitu ya. Jalan kaki berapa lama coach ya? Pertama mungkin 10 menit dulu nggak masalah gitu ya. Nah, 10 menit dulu boleh nggak masalah gitu ya. Apalagi yang terindikasi ada OA, yang ada mungkin nyeri lutut gitu ya. Nah, jadi karena kalau obesitas itu kan tubuh kita menahan beban ya. Nah, ini banyak terjadi di teman-teman lah ibaratnya ya. Teman-teman yang obesitasnya sangat tinggi gitu loh. Nah, sehingga itu yang teman-teman harus pelajarin intinya. Gitu. Jadi harus paham ya, harus mengerti dulu. Nah, sehingga kita juga tahu bahwa dengan beban yang berat itu tubuh kita, nah itu membuat sendi kita. Sinyalnya aku tadi. Tunggu dulu ya teman-teman ya. Mbak Endang, ada yang mau ditanya Mbak Endang? Ya, Be. Monitor BSBB. Silakan. Ya, oke. Nah, jadi dengan bertahap seperti ini, ya kita jadi tahu bahwa semua itu berproses, gitu ya. Semua berproses. Jadi nggak ada yang sulapan. KF pun juga demikian. Jadi kalau misalnya berharap sembuh total, ya ini KF ini kan ikhtiar. Ya nggak bisa kita langsung sembuh gitu ya, total segala macam. Nah, banyak yang masih salah paham bahwa waduh KF ini nanti bisa semua ikhtiar gitu. Kalau dilakukan dengan benar, insya Allah itu nanti akan bisa ada hasilnya lah, optimal hasilnya, lebih optimal lagi ya. Jadi tahapannya gitu ya teman-teman ya. Jadi harus yang utama adalah bertahap ya, jangan ujuk-ujuk. Kalau yang sudah latihan beban di kelas pelatihan selalu kami ajarkan ya, cukup 8 kali 3, 8 repetisi kali 3 set. Nah, itu sudah sangat cukup sekali. Gitu ya, 8 kali repetisi kali 3 set. Nah, jadi supaya teman-teman paham nih. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung repetisinya banyak segala macam. Nah, pokoknya semuanya harus gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang lainnya. Apa-apa silakan. Ya, buat teman-teman yang mau tanya silahkan, bisa dibuka mic-nya. Tadi ada yang resen ya? Iya, Mbak ini Endang Sulasmini. Monggo Mbak, silakan Mbak. Mbak Endang, mic-nya bisa dibuka. Ya, gimana Mbak Endang? Kayaknya tergendala sinyal ini. Ya udah, nggak apa-apa, Be. Oke, lanjut dulu ya, Be. Mungkin ya, silakan. Ya. Nah, mungkin di chat dulu, nanti bisa nyusul itunya, Be. Nah, jadi Be, mungkin di chat dulu, nanti dibacain aja, Be. Ya, oke. Jadi lanjut ya, teman-teman ya. Jadi semuanya bertahap. Jadi kalau misalnya jalan kaki gimana? Jalan kaki 10 menit. Ya, mungkin biasanya naik ke 12 menit, kemudian naik ke jadi 15 menit gitu ya. Nah, jadi semuanya jangan dipaksakan, nggak bisa, apalagi misalnya masih obesitas gitu ya. Nah,
Nah, tapi itu tadi, seminggu pertama biasanya turun 3 kilo, gitu kan, udah mulai. Ya, water loss-nya sudah terjadi. Nah, makanya juga yang paling penting adalah minum. Ya, minumnya juga harus banyak. Terus bukan berarti nanti minum yang banyak kemudian kita jadi nahan air lagi, enggak, gitu. Nah, kenapa kita perlu minum banyak? Dan garam, ya, garam. Jadi, pelepasan air itu juga biasanya kan sodiumnya ikut keluar. Nah, gitu ya, sodiumnya ikut keluar. Kemudian ya intinya jadi takutnya sodium loss, gitu ya. Nah, jadi kalau sodium loss kebanyakan sehingga kekurangan sodium, ya, karena pada saat kita keringetan segala macam itu sodium itu ikut keluar. Nah, gitu ya teman-teman ya, kurang lebih ya, gitu. Nah, jadi semuanya bertahap ya, teman-teman, tidak ada yang semuanya instan. Nah, jadi gimana caranya untuk latihan beban baik dan benar? Ya, semuanya itu harus dipahami. Ya. Nah, kalau yang nggak ngerti gitu ya, belum paham, ya silahkan kita sudah menyediakan setiap akhir pekan ya kelas pelatihan gratis. Nah, gitu ya. Loh, kok bisa gratis? Iya, gratis. Kalau teman-teman ke tempat gym aja, ya belum tentu ada yang mau PT yang ngajarin loh. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini adalah kami menyediakan gratis, gitu ya. Nah, jadi manfaatkan setiap akhir pekan. Nah, mungkin bisa dijadwalkan bagian dari latihan bebannya itu adalah setiap akhir pekan, ya itu sudah termasuk rutinitas untuk bisa olahraga, ya nggak apa-apa, walaupun kami di situ adalah mengajarkan pada saat latihan beban di kelas pelatihan, kami mengajarkan adalah full body workout. Nah, gitu ya. Nah, tapi no problem, teman-teman, karena memang tujuannya adalah mempelajari semua massa otot yang kita latih, gitu. Nah, yang paling penting adalah ya dari sudah banyak ribuan warrior yang ikut kelas pelatihan, yang mereka rutin ya, kemudian ya sudah apa ya istilahnya, sudah rutin lah gitu ya. Nah, itu mereka sudah merasakan banyak perubahan. Nah, ya kenapa teman-teman juga perlu latihan beban mungkin setelah 2 minggu ya, sudah 2 minggu KF rutin latihan beban, karena salah satunya adalah dengan latihan beban kita terjadi namanya pengencangan otot rangka. Nah, kalau terjadi pengencangan otot rangka ya, yang menjadi hal yang bagus berikutnya adalah kulit kita juga akan teraktivasi. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini karena banyak teman-teman, termasuk aku juga dulu ya, sedikit karena memang kita nggak pernah latihan beban, nggak pernah moving, ya, tidak ada pengencangan otot rangkanya. Nah, sehingga lemak itu kan banyak yang hilang, ya. Jadi bayangkan kalau misalnya dalam mungkin sebulan, 2 bulan, ya tergantung obesitasnya, atau kita hilang lemak bisa sampai 10 kilo, ya. Nah, jadi dari badan kita yang besar gitu ya, kemudian hilang lemak. Nah, sehingga akhirnya apa? Yang terjadi banyak kulit yang gelambir. Nah, gitu ya. Nah, itulah kenapa kalau misalnya gelambiran banyak terjadi gitu ya. Nah, jadi ini yang kalau bisa teman-teman, kenapa sih perlu mulai latihan beban ya, mungkin setelah 2 minggu mulai KF, setelah 3 minggu gitu ya, sudah mulai rutin. Nah, itu tujuannya salah satunya bentuk ya, karena banyak ya menanyakan, coach gimana ya ini mengencangkan nih segala macam. Nah, memang itu semua perlu proses. Nah, tapi yang semuanya sudah melakukan olga ya moving ya, bergerak ya, intinya kan bergerak gitu ya. Nah, jadi misalnya yang nggak ada waktu, yang ngantor gitu ya, bisa kok ada waktu sebenarnya ya, kalau memang sudah dikondisikan. Gitu. Jadi kuncinya adalah dikondisikan. Kalau kita nggak mengkondisikan ya kita nggak akan ada waktunya. Kita harus buat waktu. Dan kalau misalnya yang tadi aku bilang, misalnya jalan kaki 30 menit, ya kan, itu menurutku udah sangat singkat. Kemudian yang berikutnya, kalau latihan beban pun 25 menit sampai 30 menit juga sangat cukup. Nah, gitu. Jadi nggak perlu sampai gini, karena masih banyak orang berpola pikir bahwa latihan beban itu kayak endurance. Nah, jadi
waduh, latihan beban atau olahraga harus 1 jam gitu atau 1,5 jam. Nggak demikian. Ya, jadi kita dengan hanya 30 menit kita bisa dapatkan waktu, ya, efektivitas. Nah, kalau kita bicara adalah efektivitas. Ya, efektivitas bagaimana kita bisa olahraga dalam waktu yang singkat tapi hasil yang optimal. Nah, itu yang paling penting. Jadi jangan berpikir bahwa olahraga itu satu yang kecuali, ya, kecuali teman-teman sudah senang endurance, ya problem gitu ya, yang tadinya suka goes, ya, mungkin lari dan sebagainya, ya. Belum atau nggak pernah, saranku nggak usah lakukan seperti itu. Nah, gitu ya. Ya, Be, sorry Be, putus lagi. Babe, mic-nya mati, Be. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak, Be? Kayaknya Pak Musyadat itu ini mungkin mau tanya. Silakan Pak Musyadat kalau mau tanya. Ya, terima kasih Mas Edi dan Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Musyadat. Ya, saya dari Kediri, Jawa Timur, Mas Edi. Mau tanya, saya berjalan 2 bulan. Kemudian saya tanyakan untuk olahraga ini, tadi bilang sama Edi untuk olahraga rutin ya, karena beban memang saya turun 8 kilo ini. Nah, olahraga maaf, suaranya kecil ya. Suaranya kok kecil ya, beda aku bentar ya. Bentar, Pak. Oke, Be, lanjut. Ya, disilakan. Mana? Ya. Lanjut Pak Musyadat. Ya. Olahraga saya pakai, kalau nggak jalan kaki pakai sepeda statis itu gimana ya? Boleh enggak? Karena pertimbangan saya kalau jalan kaki memang lutut agak terasa. Gitu. Saya pakai yang sepeda statis itu loh, Mas Ebi. Ya. Terus kemudian yang kedua terkait dengan latihan beban. Untuk latihan beban ini tadi Mas Ebi bilang untuk laki-laki 3 kilo sampai 5 kilo, ya kan? Itu yang saya tanyakan, 3 kilo itu keseluruhan kanan kiri atau kanan 3 kilo, kiri 3 kilo. Ya. Itu, terus kemudian yang baik waktunya kita puasa atau bebas, Mas Ebi. 3 itu aja, Mas Ebi. Terima kasih atas jawabannya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi yang pertama adalah jalan kaki ya. Jadi boleh Pak pakai sepeda statis, nggak masalah bagi teman-teman yang memiliki masalah di lutut ya. Nah, jadi boleh itu dan memang sangat dianjurkan gitu ya. Jadi silakan ya bagi yang memang punya kendala yang tadi aku bilang kan, kalau misalnya memang obesitas, nah itu biasanya sudah ada kendala di lutut. Nah, tapi nanti apakah bisa sembuh? Ya kita tidak bisa menjamin. Tapi nanti kalau dalam pemahaman pola latihan sebenarnya nanti nyeri sendi, kemudian mungkin sudah ada OA-nya. Nah itu sebenarnya nanti bisa tercover akan lebih optimal lagi.
Nah, gitu ya. Tapi yang penting sekarang dulu ya Pak, itu adalah harus bisa mulai bertahap ya. Jadi pakai sepeda statis nggak masalah Pak ya. Nah, jadi monggo silakan dipilih ya. Kalau misalnya Bapak sekarang maaf, tinggi badan sama berat badan berapa Pak? Untuk berat badan semula sebelum KS itu 95, sekarang sudah 86. 95 ke 86, oke, 9 kilo aja Pak. Terus? Ya. Kan berapa Pak? Gimana? Tinggi badan berapa? Untuk tinggi badan? Tinggi badan. Gimana Mas Ebi? Tinggi badan berapa tinggi badan? Tinggi badan 172. 172, lingkar perut semula itu 100 berapa itu? 11. Iya, 111. Sekarang tinggal 100. Nanti masih kurang. Masih apa istilahnya? Udah bagus. Perutnya masih besar. Nah, nggak masalah Pak, bertahap itu udah hilang 9 kilo aja udah bagus Pak, gitu ya. Ya. Nah, jadi yang bisa dibantu adalah yang tadi ya, sepeda statis, monggo silahkan gunakan ya. Ya. Jadi bisa masukkan untuk sepeda statis, rutinkan untuk kardio ya, yang sifatnya adalah steady state cardio namanya ya. Nah, jadi steady state cardio atau low intensity steady state cardio. Nah, jadi list ya. Nah, itu monggo silakan mau tiap hari nggak apa-apa. Durasi singkat 30 menit oke Pak. Nggak perlu lama-lama. Gitu ya. Nah, tapi untuk latihan beban yang tadi Bapak tanyakan ya, jadi 3 kilo itu adalah di kanan. Jadi totalnya adalah 6 kilo Pak. Gitu. Oh iya. 6 kilo. Jadi, 6 kilo. Kalau untuk pria sebenarnya itu sudah berat yang mulai yang bagus. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya mungkin Bapak merasa masih agak berat, berarti nggak apa-apa turunin 2 kilo. Kalau untuk pria ya. Nah, mungkin pria 2 kilo kadang mungkin ada yang berpikir, waduh masa cowok 2 kilo gitu ya. Nah, kembali yang tadi aku bilang bahwa dalam latihan beban tuh nggak boleh egoistik gitu ya. Jadi apalagi yang cowok nih, yang pria nih ya, sering terjadi nih. Jadi ngerasa gua kan cowok nih, masa cuma 2 kilo, 3 kilo gitu kan. 5 kilo bisa lah. Ada udah banyak yang ikut pas pelatihan pakai dumbbell 5 kilo sepasang ya, gerakannya ngawur gitu loh. Ngawurnya kenapa? Karena terlalu berat. Nah, jadi kenapa harus mulai dengan beban ringan dulu? Itu tujuannya adalah untuk bentuk gerakan atau form itu harus benar. Nah, gitu. Jadi tahapan pemula itu adalah harus bisa memahami bentuk gerakan dulu. Nah, itu yang paling penting. Nah, gitu ya. Jadi bentuk gerakan itu harus benar segala macam. Nah, supaya apa? Supaya tidak mempengaruhi atau merusak ya bentuk gerakannya. Nah, kalau kita sudah bebannya berat, terlalu berat, ya biasanya bentuk gerakan performanya itu ngawur. Nah, gitu ya bagi tahun pemula ya. Nah, jadi semuanya bertahap. Makanya bagi yang baru mulai, monggo silakan kelas pelatihan tiap hari pekan tuh diikutin, gitu ya. Nah, sambil belajar karena harus video on. Nah, nanti kami revisi gerakannya. Oh, gini caranya ini selanjutnya. Nah, nanti semua itu kan perlu tahapan ya, pemahaman gitulah. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk istilahnya apa ya, ujuk-ujuk tahu-tahu wah bisa nih ini segala macam. Nah, gitu tuh agak sulit lah. Jadi kita memahamin semuanya semuanya bertahap intinya di situ. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Satu lagi apa ya tadi Pak? Nah, waktunya apa? Waktu puasa atau ya, yang baik? Untuk waktu gini Pak, waktu yang konsisten dulu Bapak bisa kan? Nah, jadi kalau misalnya aku bilang nanti waktunya yang optimal sore, nanti takutnya Bapak nanti berpikir, waduh harus sore gitu ya. Nah, itu yang aku nggak mau gitu. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana konsisten dulu ya latihan bebannya, itu yang terpenting. Jadi misalnya Bapak kerja nih, berangkat kantor misalnya Nyun Sewu, berangkat kantor jam berapa? Jam 8? Jam 8, setengah 8. Nah, misalnya Bapak
jam 8 berangkat, mungkin mau sepedaan statis dari setengah 7 sampai jam 7, monggo, nggak ada masalah. Nah, gitu. Kalau ditanya bagusan fasted atau pada saat nanti refill, nggak ada masalah. Jadi jangan sampai juga kalau misalnya mungkin teman-teman berpikir harus fasted exercise, kemudian nahan fastingnya kelamaan, ya dengan hanya tujuan pengen olahraganya dalam kondisi fasting juga. Nah itu juga nggak bagus juga. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah ada sinyal lapar, ya sebaiknya memang refill aja. Misalnya siang nih, udah terasa sinyal lapar, nggak apa-apa, refill aja dulu. Nah, karena fasting, aku udah kemarin share adalah fasting itu sejatinya adalah memang nggak lapar, bukan nahan lapar, ya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi balik pertanyaan Pak Musyadat adalah kapan waktu yang tepat? Ya monggo Pak, yang Bapak bisanya kapan, gitu ya. Misalnya pagi, ya luangkan waktu misalnya pagi setengah 7 jam 7 untuk yang tadi ya, misalnya kardio, yang sepeda statis, monggo Pak, cuma setengah jam itu udah bagus Pak. Bagus, jadi nggak usah berpikir, waduh sepedanya harus 1 jam, nggak perlu gitu ya. Ya, terima kasih Mas Septi atas penjelasannya. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi, silakan dibuka mic-nya. Kalau enggak dilanjut dulu Mas Ebi. Ya, nah jadi kita lanjut ya, mungkin ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Nah, jadi intinya ya teman-teman, semuanya itu dilakukan bertahap. Ya, jangan sampai semuanya terjadi nanti overtrain terus berharap semuanya instan, nggak ada. KF pun semuanya ya, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngelihat testimoni dari warrior lain, wah bisa gini bisa gitu, tiap orang punya kondisi beda-beda. Nggak ada satupun dari kita yang memiliki kondisi sama persis, gitu. Tidak ada. Ya kondisi penyakit, jenis kelamin, gitu ya. Nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya kita punya adik atau kakak, ya kan kondisinya aja beda, betul nggak? Ya itu yang ibaratnya satu darah lah ibaratnya dari orang tua yang sama, gitu kan. Apalagi memang kita antar warrior kan beda-beda, gitu ya. Nah jadi nggak mungkin semua dari kita itu mengalami kondisi sama persis. Nah tapi dari testimoni teman-teman yang sudah sembuh, yang sudah recover, nah kita bisa ambil positifnya. Kita bisa mempelajari bahwa ternyata KF ini ikhtiarnya dengan ikhtiar KF ini hasilnya insya Allah itu akan sangat bagus ya. Jadi semuanya perlu bertahap, tidak perlu buru-buru ya. Dan yang paling penting adalah tidak boleh 5 pilar itu semuanya tidak boleh ada yang over gitu ya. Maksudnya apa? Misalnya kalau misalnya ya tadi yang aku bilang, kalau kurang tidur ya berarti harus gitu ya, nggak di suaranya ini putus Mas, please. Tambah udah ini ya oke sip, lanjut. Pertama tidur ya, jadi tidur ini sangat penting ya. Jadi teman-teman perlu memahami bahwa salah satu indikasi badan kita atau parasimpatetis ya, jadi saraf rileks kita sudah bagus ya sampai pagi hari ya, sebelum saraf simpatisnya jalan ya, adalah bagaimana kita tidurnya ya. Kalau misalnya tidur kita nggak bagus, mending teman-teman itu bayar utang tidur ya. Kalau misalnya mungkin nggak kerja, siangnya mungkin bisa tidur siang atau tidur sore gitu ya. Mungkin bekerja ya bayar utang tidur, gimana caranya ya, stop dulu olganya ya. Nggak ada olga itu kemudian karena olga sendiri itu meningkatkan stres gitu ya. Puasa meningkatkan stres gitu. Nah jadi gimana caranya stres ini kita semuanya seimbang. Nah jadi kuncinya adalah semua itu di dalam tidur. Nah jadi kalau misalnya yang pengen naik kelas otot, ya tidur itu yang paling penting gitu ya. Kalau aku bicara atau ngobrol dengan teman-teman di gym gitu ya, yang mereka melakukan beban segala macam, ya mereka juga sama ngomongnya, tidurnya Mas itu yang penting gitu. Nah jadi bukan hanya kita di KF gitu ya, mereka yang olahragawan, yang atlet ya, bahkan ya tidur itu faktor utama yang penting. Kalau mungkin kilas balik yang ingat banget adalah waktu badminton kita dapat piala emas ya Mbak ya, kemarin ya kalau nggak salah Olimpiade ya. Nah
itu aku inget tuh, itu malamnya ya mereka ini itu bisa tidur 10 jam gitu loh. Ya, bayangin mereka bisa tidur 10 jam. Nah, itu kemudian hasilnya ternyata mereka menang. Nah, gitu ya. Jadi itu yang bisa aku ambil. Ternyata memang tidur ini luar biasa gitu. Jadi jangan sepelekan tidur juga. Nah, jadi tapi ada tapinya. Kalau olahraga ini dilakukan dengan cara yang tepat, ya, durasi yang tepat, isinya sesuai, gitu ya, akan bisa membantu tidur kita lebih nyenyak. Nah, gitu. Ya, jadi kalau misalnya ciri-ciri itu aja. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman olahraga nih terus kemudian tidurnya jadi nggak bagus, sudah ada sedikit stres, ya, karena gini, terutama bagi teman-teman yang mungkin kerja gitu ya di kantor itu kan pasti ada stres gitu kan, pekerjaan segala macam gitu ya. Nah, aku pun juga kalau misalnya lagi ada stres di kerjaan segala macam ya, dan begitu nyampe rumah mungkin nggak feel oke, ya olahraga gitu, bisa 2-3 hari bahkan gitu. No problem. Jadi intinya teman-teman harus bisa menyeimbangkan semuanya. Nah, jadi fastingnya juga harus seimbang, ya, olahraga juga harus seimbang, moving ya, pilar movingnya itu harus seimbang, ya, tidak ada hasil yang optimal jika semuanya itu terlalu berlebihan. Nah, gitu. Jadi supaya teman-teman paham ya, apa bagi yang baru kan masih belajar, ya, yang penting baru. Nah, yang pertama teman-teman pelajari adalah bentuk-bentuk asupan dan jenis karbohidrat, berapa gram karbohidratnya nih. Nah, itu harus dikurangin segala macam, betul, dan stop total, ya. Ada beberapa warrior yang maaf nih agak bandel, ya kecil dulu deh coach, gimana ini, nggak bisa gitu, harus stop semuanya gitu. Kalau ingin mendapatkan kondisi ketosis yang optimal, ya, apalagi fasting on ketosis, karbohidratnya harus stop total gitu loh. Nggak bisa dicicil juga, sayang nanti gitu, lipolisisnya nggak optimal juga gitu ya. Kemudian masih campur-campur ya dengan karbo segala macam, karena bentuk karbohidrat ini kan banyak gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus pahamin semua bentuk karbohidrat gitu. Yang kemudian masih masuk karbohidrat lain, apalagi buah gitu ya, apalagi gula-gula dalam bentuk apapun ya, mau gula aren kayak apa ya, aja gula lah gitu ya. Nah, jadi semuanya. Nah, kenapa sih mungkin bertanya di fase induksi itu hewani gitu ya, sayur kok nggak boleh sih, kok macam boleh tapi nanti gitu ya Be, masih banyak yang nanya Be. Kok sayur nggak boleh sih Be? Boleh tapi nanti. Buah kok nggak boleh sih? Boleh tapi nanti. Nah, gitu loh. Jadi fokusnya adalah induksi dulu, semuanya harus kenapa? Karena induksi hewan itu hampir semuanya zero karbohidrat, perlu dikasih tepung kan. Goreng-goreng dikasih tepung, nah itu baru ada karbonya gitu loh. Jadi selama cara pemasakannya tidak diberikan tepung, aman-aman aja gitu ya. Nah, dan juga kan ada bumbu-bumbu juga, nah, itu masih toleransi. Nah, jadi yang teman-teman pemula yang mesti dipahami juga adalah berpikir, wah ya kita masih hindarin karbo, tapi jangan terlalu takut banget. Waduh, ini masuk kemudian nggak ketosis nih, nggak gitu juga. Nah, gitu. Ini mesti paham juga ini, ya. Karena masih ada yang, waduh, gimana nih nggak ketosis ya, gimana segala macam. Nah, jadi intinya adalah kalau teman-teman sudah mengurangi karbohidrat, paling nggak sudah di bawah 25 gram seharinya. Jadi 25 gram itu atau 20-25 gram itu batas toleransi lah. Ya, kalau misalnya teman-teman, terutama yang baru nih ya, baru pertama kali untuk mencapai kondisi ketosis yang optimal. Nah, ya itu gitu loh. Jadi itu yang mesti teman-teman lakukan di situ supaya ya ketonnya itu nongol gitu ya. Nah, setelah keton nongol apa? Kondisi ketosis sudah mulai terjadi. Nah, pemula juga harus sudah mulai adalah VCO itu jangan dilupakan. Nah, karena VCO ini penting untuk pemula gitu. Ya, jadi VCO ini penting untuk pemula. VCO ini akan mempercepat ya produksi keton ya. Mempercepat produksi keton di liver. Nah, sehingga mengurangi efek kelainan gitu ya. Yang kemarin teman-teman masih
waduh kok kelingan ya coach ya, ini nih segala macam. Nah, biasanya glukosanya sudah turun, ketonnya belum nongol. Nah, gitu ya. Benar nggak, Be? Banyak ya, masih visionya masih kurang ya, Be ya? Ya, betul. Sebentar. Ada lagi Be pertanyaan, Be? Jadi apa namanya itu, buat yang semua pemula ya, pertama itu ketosisnya dulu ya. Artinya apa? Kalau dia tubuh kita sudah bisa mengolah lemak, itu sudah lebih enak gitu. Kemudian lagi tingkat stresnya, walaupun dia naik fase, kalau dia tingkat stresnya apa namanya itu kembali ya muncul lagi, juga harus kembali lagi ke fase induksi lagi. Jadi apa namanya itu, kita harus paham betul bagaimana kondisi kita. Juga jangan sungkan-sungkan tanya di grup ya, supaya masing-masing juga kan bisa kita kontrol gitu Mas Ewi. Ya betul, ya gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman pemula tetap semangat ya, itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya mungkin ada HC kemudian keluar, nggak apa-apa tanyakan di grup, atau mungkin ada berapa nakes dokter ya bisa ditanyakan juga, mereka juga saya bantu, monggo gitu ya, mau di grup atau di Wapri juga nggak masalah gitu ya. Yang penting semangat ya, positif ya, untuk semuanya kita bisa insya Allah sehat tanpa obat ya. Bagi yang DM apalagi ya, aku sedang ngawali buku DM ya, karena aku mulai kayak gini karena ngawali buku DM ya. Nah itu sekarang kondisi buku 75 tahun ya, alhamdulillah sehat ya. Waktu apa tuh namanya vaksin ya, itu susternya aja sampai bingung karena tensinya normal gitu Be. Jadi susternya bingung semua Be gitu. Ibu kok bisa ya tensinya 120/80, ada yang terakhir itu paling cuma bawahnya 75 Be gitu. Susternya bingung. Ini biasanya Ibu kalau usia segini, waduh itu biasanya udah tensinya kemana-mana gitu ya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi semua insya Allah akan perbaikan menuju sehat. Gitu. Dan ingat bahwa olahraganya harus seimbang. Nah, jadi kalau misalnya mungkin masalah, ya masih juga banyak yang nanya malas olahraga Be ya. Iya. Gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa kalau misalnya masih malas ya ikutan hari Minggu aja atau hari Sabtu setiap hari pekan. Nah, gitu. Jadi mulai belajar kan bareng-bareng. Karena memang spirit olahraga ini harus bareng-bareng Be, gitu ya. Nah, karena kalau sendirian nggak seru, gitu. Jadi kadang-kadang kalau sendirian masa sendirian sih ya nggak apa-apa. Kita akhir pekan kita sediain juga. Ya monggo silakan ikutan ya. Jadi supaya aura semangat ya, semangat olahraganya nih harus ada. Nah, tapi kalau tadi yang aku bilang, kalau misalnya kira-kira tidur nggak bagus, ya mungkin olahraganya perlu dicek dulu. Gitu ya, kalau memang perlu tidur dulu stop olahraganya dulu, jangan dikejar olahraganya, paham ya? Nah, jadi semuanya itu harus sesuai porsinya lah. Nah, gitu. Ya gak Be? Ya, gitu, ya. Mungkin ada mau nambahin silakan. Ya pastinya seperti itu ya. Olahraga itu apa namanya itu sumber stres juga ya. Jadi apa namanya itu harus dilatih juga harus dikontrol gitu. Kalau kita sudah melatih terbiasa dan bisa mengontrol, apakah kita over stress, apanya itu lebih mudah gitu. Karena apa? Manfaatnya banyak ya. Puasa, olahraga itu manfaatnya banyak, tapi juga kalau berlebihan juga tidak baik gitu. Intinya seperti itu. Jadi apa namanya itu kita bukan melulu hanya di masalah makanan. Seperti relax juga kita harus, kemudian tidur, makan gitu, termasuk gerak juga kita harus. Jadi semua harus seimbang. Nggak bisa kita mengejar di satu pilar lainnya ditinggalkan, nggak bisa. Tapi pilar itu sendiri bisa digeser-geser. Contohnya aja dalam kondisi tertentu, orang tidak diizinkan untuk puasa dulu, orang tidak diizinkan untuk bergerak dulu. Artinya apa? Dengan kondisi tertentu yang namanya puasa itu bagus, yang namanya olahraga itu bagus, tapi untuk pemulihan dia justru harus lebih panjang istirahatnya, lebih banyak makannya, kemudian juga lebih apa namanya itu banyak rileksnya gitu. Jadi fleksibel gitu ya dengan masing-masing kondisi gitu. Oke, dilanjut lagi Mas Ewi. Ya gitu ya. Nah, ini terakhir aja Be. Jadi terakhir ya teman-teman
teman-teman. Tadi Babe udah nyebutin bahwa ada kondisi tertentu yang nggak usah puasa nggak apa-apa gitu ya. Nah, contohnya salah satunya adalah yang mungkin punya kondisi adalah badannya underweight, yang mungkin sudah sebulan 2 bulan KF gitu ya. Jadi kok kayaknya udah cenderung underweight nih. Nah, contoh ya, tinggi gue kan 164 ya. Kemarin ada beberapa warrior cowok ya, BB-nya sudah 55, ada yang 50. Nah, kan bisa ngukur ya karena tinggi gue 164 gitu ya. Dulu paling rendah pun aku BB-nya 62. Nah, kalau BB sudah 55 bahkan 50, nah lebih cenderung underweight. Nah, gimana caranya untuk naikin massa ototnya? Itu tadi kan harus ada demand ya. Tapi ya jangan buru-buru, nggak bisa semuanya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya sudah mulai terbuka untuk yang underweight, boleh nggak puasa dulu. Ya, artinya puasanya cuma 12 jam. Ya, refill terakhir misalnya jam 7 atau jam 8. Nah, kemudian mungkin paginya sudah olahraga gitu ya. Nah, kemudian boleh refill dulu, nggak ada masalah. Nah, gitu ya. Jadi ini yang teman-teman sih pahami, jadi kondisi tertentu. Nah, terutama yang tadi kalau ya teman-teman sudah mulai rutin olahraga, ya biasanya sinyal laparnya itu akan muncul. Nah, jadi gimana? Nah, itu tadi. Kalau ada sinyal lapar nggak apa-apa, mungkin refill dulu nggak apa-apa. Karena daripada nanti misalnya keburukannya, karena gini, badan kita ini sudah fat adapted itu artinya kita sudah mudah menggunakan body fat itu sebagai energi. Kita nggak ada craving lagi, ya. Nah, jadi trigger bahwa kalau kita lapar, tubuh memberikan sinyal bahwa tubuh itu ada asupan, perlu asupan. Nah, jadi ya silakan refill. Ini kondisi tertentu tadi ya. Nah, gitu. Jadi kondisi tertentu yang underweight gitu terutama. Nah, silakan monggo. Ya, tapi tetap adalah porsi refill terbesar adalah malam hari. Ya, jadi yang misalnya masih fastingnya 16 jam, yang siangnya sudah refill, nah biasanya nih pemula kemudian balas dendam, siangnya makannya banyak banget, ya kemudian malamnya dikit, terus tidurnya agak-agak susah. Itu gini, refill terbesar di malam hari, misalnya contoh ya, kalau secara ukuran refill malam hari itu 200 gram, misalnya ya. 200 sampai 300 gram. Nah, itu akan membantu hewani 200 sampai 300 gram. Nah, itu akan membantu kita untuk kondisi namanya food coma, kondisi yang namanya rest and digest. Nah, jadi rest and digest itu kita ngantuk gitu ya, dan itu. Nah, ini makanya kenapa yang bagi kerja ya sering kan, Coach ini gimana ya kalau misalnya siang hari kan aku mesti kerja, refillnya kalau kebanyakan ngantuk. Iya benar. Nah, makanya refillnya jangan siang-siang, maksudnya jangan banyak di porsi siang. Ya, refillnya yang banyak kan di porsi malam hari. Gitu ya, benar ya. Jadi siang hari refill pertama itu secukupnya aja. Ya, kalau ukuran gramasi mungkin hewani 100 gram udah oke. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu ya teman-teman yang paling penting. Jadi supaya membantu tidur kita nyenyak itu adalah di bagaimana ya itu tadi. Kondisinya adalah kita makan kenyang. Jadi kalau dulu waktu makan karbo kan nggak boleh makan kenyang saat makan banyak sebelum tidur. Nah, ingat ya, kalau dulu banyak orang bilangnya gitu tuh, waduh nggak boleh makan banyak sebelum tidur. Nah, sekarang makan banyak sebelum tidur itu malah bagus. Ya benar ya, gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi perlahan mempelajari semua, gitu ya. Nah, terutama yang tadi ya, olahraganya pemula. Nah, jadi silakan ikuti kelas latihan beban setiap akhir pekan ada Jatuh Fitness, gitu ya, Be. Mungkin yang belum ikutan nanti tunggu informasinya ya dari Babe Sidik. Kalau yang belum terima broadcastnya Babe Sidik, silakan disimpan nomornya Babe Sidik ya, supaya nanti dapat informasinya. Ya, oke, perasa itu aja. Mungkin ada pertanyaan lagi terakhir. Kalau masih ada pertanyaan, silakan dibuka mic-nya. Kalau enggak, kita akhiri. Ya, ini udah mau jam refill tuh bagi yang mau refill. Ini aku belum refill nih. Mungkin agak sorean. Nah, ya. Oh ya, yang paling penting jangan makannya harus banyak dulu. Nah, itu ngikutin sinyal lapar. Jadi terutama bagi underweight ya. Nah, dia mau wah gimana caranya ini harus makan ya gitu. Ada sinyal dari tubuh kita gitu ya. Jadi kalau misalnya buat apa kita stres buat makan ya, kemudian kita jadi stres ya, kan kuncinya nggak boleh stres. Nah gitu. Jadi
semuanya harus seimbang, nggak boleh ada yang berlebihan satu sama lain. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya Beh, kurang lebih kayak gitu aja Beh. Kita sesi pagi ini nanti kita coba akan adakan lagi kalau lagi mobile gitu ya, sehingga kita bisa tanya jawab juga ya Beh ya, pada teman-teman warrior gitu, supaya 5 pilar KF ini seimbang, semuanya jadi optimal semuanya. Buat Pak Musadat semangat ya, itu progresnya udah bagus Pak, keren banget gitu, lanjutkan ya. Oke, gitu aja Beh. Terima kasih semuanya sudah hadir di sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.